Dalam tahun ke-12 zaman Ahas, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri,
dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, "Bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka, yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu." Lalu Raja Asyur memberi perintah, "Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu." Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel.
Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya. Dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanyalah kamu harus berbakti. Kepadanyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan. Tetapi dalam pada itu, mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maasea, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, serta anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria.
Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesatkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya,
Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.